Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba menjelaskan kembali bagaimana cara mengisi konten di tiap mata pelajaran atau membuat mata pelajaran master ketika ingin di-copy ke kelas yang lain. Disepakati, dipahami supaya setiap guru itu langkahnya sama ya. Yang pertama, saya di sini mengisi basis data sebagai contoh. Langkah pertama, kita mengisi atau mengupload dulu materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kita klik dulu dokumen, langkah pertama. Di sini saya sudah membuat materi pembelajaran supaya tidak tercecer. Kalau misalkan ada yang lain, Bapak Ibu bisa mengupload atau membuat folder yang lain. Jadi supaya tidak tercecer ya. Cara membuat folder, Bapak Ibu tinggal klik di sini, create folder ya. Di dalam folder materi pembelajaran, saya mengupload. Di sini kita mengupload. Di sini ya, klik upload dokumen, terus klik lagi di sini. Saya coba mengupload file PDF yaitu definisi basis data. Open. Saya uploadnya sukses. Klik back. Nah, di sini sudah ada satu materi definisi basis data. Silahkan mau berpuluh-puluh materi upload di sini. Sudah itu kita balik lagi. Gini. Saya di sini mau membuat materi lagi tapi berbentuk video yang saya ambil dari YouTube. Caranya saya klik di sini, create a rich media page. Di sini klik. Terus di sini title saya kasih judul pengertian basis data. Terus kontennya di sini saya klik di sini ada lambang YouTube ya, embed video YouTube video. Klik di sini. Nah, terus kita masuk ke dalam YouTube. Video mana yang akan kita tampilkan di dalam pembelajaran. Di sini saya mengambil video mengenal basis data dan sistem. Saya doakan semoga basis data software ya, di sini. Kita copy linknya yang ada di sini. Kita copy, klik kanan, copy, terus kita pastekan ke sini. Nah, ke sini. Ya. Terus di sini kita centang. Jangan dicentang, terus auto play ya. Jadi ketika siswa membuka materi ini dia langsung play. Nah, terus cuma dua dicentang, auto play sama show player control. Oke. Ya, materinya sudah ada di dalam sini ya. Sesudah itu kita klik create a rich media page, klik. Nah, di dalam folder materi pembelajaran ya, di menu dokumen itu ada dua materi. Yang pertama berbentuk PDF, yang kedua berbentuk video. Nah, sudah gitu kita balik lagi ke menu. Masih dalam ini ya, masih dalam basis data ya, mapel basis data. Langkah kedua, sekarang saya mau membuat tes ya. Langkah kedua saya mau membuat tes. Oke, tes. Saya create yang baru. Tes name-nya saya kasih nama tes formatif 1. Terus di sini advanced setting. Saya klik.
di sini untuk pengumuman yang lain kalau misalkan nggak ada, tidak usah diisi. Feedback, no feedback saja. Ini show score to learnernya exam mode saja, jadi tidak usah ditampilkan skornya. Kalau mau ditampilkan, kita pilih ini ya. Kalau tidak ditampilkan seperti ini. Ini biarkan seperti ini. One question by page, display kategori, kita klik no. Ini untuk mengacak jawaban. Kalau mau mengacak jawaban, kita pilih yes. Kalau tidak, kita pilih no ya. Hide question title, kita pilih no saja. Max number of jadi ini kalau berapa kali siswa bisa kuisnya atau tesnya, berapa kali dia bisa mencoba. Kalau di sini pilih infinite, ini tak terbatas ya, dia bisa beberapa kali mencoba. Di sini saya mau memasukkan 1 kali, dia hanya bisa memasukkan mencoba tes ini sebanyak 1 kali. Kalau ada ini enable start time, enable end time ya, saya tidak pakai di sini. Terus review my answer. Nah, di sini kita checklist saja. Jadi supaya ketika nomor terakhir dalam tes ini, jadi bisa direview dulu sama siswanya, jawaban mana yang belum diisi. Takutnya dia lupa, tidak diisi gitu kan. Terus di sini ada enable time control ya. Enable time control ini kita memasukkan berapa durasi ya, berapa durasi tes ini. Kalau kita mau memasukkan durasinya, misalkan dalam tes ini saya mau memasukkan selama 60 menit ya, dalam menit ya, 60 menit. Terus kalau misalkan tidak didurasi, Bapak Ibu bisa dikosongkan saja. Terus pas percentage, presentasinya dia harus berapa persen untuk lulus dalam tes ini ya, harus berapa persen. Kalau misalkan di sini saya kasih 80%, baru dia lulus. Di sini percobaan siswa untuk mengulang kembali, kalau misalkan ABC dia nilainya cuman 70 ya, percobaan pertama kan ini harus 80. Dia bisa mencoba kembali 1 kali lagi, misalkan ini 2 saya 1 kali lagi, sama 80 sampai 80 ya. Di sini saya 1 kali karena saya mau ngisi soalnya esai semua, jadi cuma 1 kali siswa ini mengisi. Oke. Presentasinya 80 persennya, terus durasinya saya 0. Ini dikosongkan saja. Terus jangan lupa ini dicentang update this title in learning page ya. Jadi mengupdate di learning page-nya atau di alur pembelajarannya. Terus saya klik proses. Oke. Jadi tes formatif ini sudah saya buat, tes formatif pertama. Terus saya mau memasukkan pertanyaan-pertanyaannya. Saya edit di sini. Terus di sini saya pilih essay, open question, klik. Question yang pertama saya sudah siapkan. Oke. Paste. Skornya berapa? Di sini skornya itu harus jadi tiap pertanyaan
itu harus kita kasih skor sampai hasil jumlahnya 100. Di sini saya mempunyai 4 pertanyaan essay. Jadi yang pertama saya kasih nilai 20. Add question to the test. Oke. Jadi di sini ada ada pengumuman bahwa satu pertanyaan for total score adalah 20. Terus saya masukkan lagi yang kedua. Oke. Berikutnya satu, no kategori, tetap skornya 20 tetap. Jadi di sini ada 2 pertanyaan, total skornya 40. Ya, ada 2 pertanyaan, total skornya 40. Pertanyaan pertama 20, pertanyaan kedua 20. Sekarang saya pertanyaan ketiga. Oke, skornya saya kasih 20. Di sini bertambah jadi 60. Saya kasih lagi soal yang keempat. Kesulitannya saya ubah jadi 2, skornya 40. Add question. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini 4 pertanyaan, total skornya adalah 100. Ya, jadi kalau benar semua ini kita koreksi essay ini, kalau benar semua itu nilainya 100. Sedangkan tadi kalau siswa ingin lulus dalam tes formatif 1 ini harus 80%. 80 skornya ya. Sudah saya bikin tes formatif 1. Silahkan Bapak Ibu bikin, misalkan ada beberapa tes formatif, beberapa kuis, beberapa ulangan, silahkan Bapak Ibu bikin di sini. Sudah, kita balik lagi ke menu, tes sudah saya bikin. Terus yang step yang ketiga saya bikin tugas di sini. Ya. Saya mau membuat tugas supaya siswa bisa membuat tugas dan menguploadnya ke sini, ke e-learning. Tugas 1, saya bikin tugas 1 yang pertama. Deskripsinya buat makalah tentang basis data. Ya, seperti itu tugas 1. Validate. Ya, di sini saya sudah membuat tugas 1 ya. Silahkan Bapak Ibu kalau misalkan ada beberapa tugas, Bapak Ibu bikin di sini ya. Tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, silahkan Bapak Ibu bikin di sini. Sudah, kita balik lagi ke menu. Sekarang langkah ke 4 ya. Saya review lagi. Langkah pertama Bapak Ibu upload di dokumen materi. Langkah kedua Bapak Ibu bikin tes di sini. Langkah ketiga Bapak Ibu bikin tugas di sini. Langkah yang keempat di sini. Ini adalah daftar hadir ya. Jadi siswa mengisi daftar hadir ketika memasuki pelajaran basis data ya. Saya klik attendance, ini daftar hadir. Saya bikin lagi satu.
ya. Klik ini new, terus saya kasih titlenya pertemuan 1 ya. Deskripsinya silahkan Bapak Ibu kalau mau dideskripsikan ya, klik save. Nah, di sini ketika kita tadi klik save, kita menentukan jam berapa gitu kan untuk mata pelajaran basis data ini. Di sini saya ini start date-nya ya, jam berapa dimulai ya, dimulai untuk mengabsen. Karena saya materi basis data ini akan dipublish tanggal 13 April yaitu hari Senin, saya kasih di sini tanggal 13 jam 12 malam ya mulainya. Itu tanggal 13 jam 12 malam itu siswa bisa mengisi absen di sini. Terus di sini ada menu repeat date. Jadi diulangi gitu. Ada per hari, ada per minggu. Ya. Jadi diulangi. Kalau per hari berarti siswa tersebut harus masuk tiap hari dan mengisi absen. Ya. Kalau per minggu berarti siswa ini harus masuk ke mata pelajaran basis data setiap minggu. Ya, dan absen 1 kali tiap minggu. Ya. Dan ini ditentukan repeat end date-nya tanggal berapa gitu kan. Saya nggak usah di repeat, saya start date saja April tanggal 13 jam 00. Saya save. Nah, ini ada satu absen. Silahkan Bapak Ibu bisa membuat beberapa hari gitu kan, beberapa absen. Nanti ada laporannya. Jadi misalkan ini tanggal 13, minggu depan Bapak Ibu bikin lagi, misalkan terserah Bapak Ibu ini mau bikin berapa absennya ya. Sudah, saya cuma bikin satu ya, tanggal 13 bulan 4 2020 jam 00. Saya back lagi, kita kembali ke menu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini untuk attendance atau absen pada pertemuan pertama. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini siswanya. Di sini kan ada 1 kali, kan saya cuma 1 kali di sini. Dia nanti mengabsen 1 kali. Nanti ada keterangannya di sini. Mana anak yang absen, mana anak yang tidak. Oke. Balik lagi ke menu. Upload materi sudah, langkah pertama. Langkah kedua bikin tes sudah. Langkah ketiga bikin tugas sudah. Dan langkah keempat bikin absen sudah. Sekarang langkah kelima. Ini yang paling penting. Jadi kita membuat alur pembelajaran atau learning path di sini. Ya, saya klik di sini learning path. Oke. Saya bikin, ini masih kosong. Create new, bikin baru. Course name-nya saya kasih nama pertemuan 1. Di sini ada advanced setting, saya klik. Biarkan seperti ini. Ya, ini dicentang accumulate scrum session time, centang enable start time. Nah, di sini saya mau mempublish pembelajaran ini yaitu hari Senin tanggal 13 April ya, dan berakhir di tanggal 17 April hari Jumat ya. Jadi siswa itu bisa beberapa kali masuk ke dalam pertemuan 1 selama 1 minggu
sudah ini saya klik continue. Nah, di sini kita memasukkan alur pembelajaran untuk pertemuan 1 ya. Untuk pertemuan 1 saya memasukkan. Yang pertama, pertemuan 1 itu saya membuat materi tentang pengertian basis data ya. Save section. Jadi Bapak Ibu bikin dulu ya sectionnya di sini, di menu ini yang ada tanda bintang ini ya, add section, klik, terus titlenya pengertian basis data ya. Jadi materinya pengertian basis data, save. Nah, jadi ada di sini ya, pertemuan 1 pengertian basis data. Dalam materi pengertian basis data saya akan mengupload ya, atau memasukkan materi yang telah saya upload di langkah pertama, yaitu di dokumen ya. Yang pertama, definisi basis data yang berbentuk PDF saya mau masukkan ke dalam ini. Tinggal klik, tahan, pindahkan ke sini di bawah pengertian basis data. Nah, seperti ini. Yang kedua, saya mau upload juga materi tapi berbentuk video ya, yang tadi di YouTube. Saya klik lagi, drag and drop di bawah ya, seperti ini ya. Terus saya mau memasukkan quiz ya, quiz atau tes formatif 1 yang telah saya buat tadi di langkah kedua ya, berbentuk essay. Di sini saya geser ke sini ya. Terus tugas, silahkan kalau misalkan Bapak Ibu ada 2 materi ataupun mau tugasnya di sini, silahkan ya. Tapi di sini saya tidak akan memberikan tugas dulu untuk materi pengertian basis data. Saya akan delete dulu ya. Terus misalkan dalam pertemuan 1 ini ada dua materi, Bapak Ibu tinggal klik lagi atau bikin lagi add section di sini. Misalkan apa gitu kan, struktur hierarki basis data, save section. Nah, jadi dalam pertemuan 1 itu ada 2 materi yang akan saya berikan kepada anak-anak. Materi pertama pengertian basis data, materinya ada berbentuk PDF dan ada berbentuk video. Ada juga tes formatif 1. Nah, tes formatif 1-nya misalkan di sini, struktur hierarki basis data. Silahkan ya. Terus misalkan tugasnya ada di sini di pengertian basis data, silahkan ya kan. Jadi dalam pertemuan 1 ada 2 materi di sini. Bapak Ibu mau menambahkan materi yang lain di sini, silahkan. Yang terpenting di sini sesudah begini, yang terpenting adalah izin ya. Bapak Ibu lihat di sini, arahkan kursor ke sini, terus ada tanda centang ya, tanda seperti ini, klik. Nah, jadi
di sini kita memberikan izin untuk siswa, ya, memberikan izin untuk siswa. Jadi dia bisa berpindah materi ke sini, ya. Misalkan di sini pengertian basis data, saya klik ininya, saya klik lagi di sini definisi basis data, ya, sama kayak ini. Jadi siswa itu bisa berpindah, tidak bisa langsung berpindah ke materi pengertian basis data yang video, ya. Dia harus melewati dulu definisi basis data atau materi yang ada atau berformat PDF, ya. Kita izinnya seperti itu. Diklik di sini. Terus tugas 1 misalkan, klik lagi di sini pengertian basis data, saya klik di sini. Jadi siswa itu alurnya baca dulu di sini, sudah baca dia baru bisa melihat videonya di sini. Terus kalau sudah melihat videonya, dia siswa langsung mengerjakan tugas, ya. Jadi tidak jadi siswa tidak langsung mengerjakan tugas gitu kan, tapi harus melewati materi-materi yang di atasnya. Yaitu caranya dengan memberikan izin dulu di sini, ya. Klik ininya di tugas 1, misalkan tugas 1 harus menyelesaikan dulu pengertian basis data di sini, di save. Begitupun, ya, tes formatif 1 di sini. Nah, dia harus menyelesaikan dulu tugas, baru bisa menyelesaikan dulu tugas 1, baru bisa mengikuti tes formatif 1 di sini, ya. Jadi diklik di sini, save. Oke. Di sini saya sudah membuat alur pembelajaran untuk pertemuan pertama. Coba kita lihat di menu siswanya ketika siswa membuka alur pembelajaran ini. Nah, jadi dia harus membaca dulu, ya, pengertian basis data pertemuan 1, dia harus membaca dulu berbentuk PDF. Terus saya siswa tidak bisa langsung ke tugas karena kita sudah memberikan izinnya dulu gitu kan, tidak bisa langsung ke tugas. Item pengertian basis data blok di step, karena dia harus menyelesaikan dulu langkah yang di atasnya, yaitu materi yang kedua berbentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nice sekali. Sudah selesai, ada tanda centang, baru dia bisa Database management. menyelesaikan tugas. Nah, ini kan buat makalah tentang basis data. Jadi siswa mengupload makalahnya ke sini, ya. Nanti ada keterangannya di sini, siswa siapa saja yang telah mengupload, jamnya, tanggalnya juga di sini ada. Terus tugas 1 sudah diupload, nah, dia baru bisa mengikuti materi yang kedua dalam pertemuan 1, yaitu tes formatif. Nah, ini diblok. Kenapa? Nah, ini diblok kenapa? Karena siswa ini belum melakukan upload tugas, ya. Dia belum melakukan upload tugas, jadi dia tidak bisa mengikuti tes formatif 1. Begitupun kalau misalkan di sini ada materi, dia tidak bisa membaca materi struktur hierarki basis data kalau belum mengupload tugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Nanti untuk koreksi esai saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi langkahnya seperti itu. Dan langkah terakhir adalah menu yang akan ditampilkan ke siswa. Ya, kita sepakati bersama ya. Di sini menunya yang akan kita tampilkan adalah cuman learning pad, daftar hadir, dan pengumuman. Ya. Yang lainnya kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dan chat mungkin ya, jadi supaya siswa atau kita sebagai guru bisa chatting dengan siswa yang ada dalam mata pelajaran basis data. Nah, sudah, jadi tanda matanya itu cuma 1 chat, 2 daftar hadir, 3 pengumuman, dan keempat ada learning pad. Jadi ketika siswa itu login ke dalam terus pilih mata pelajaran basis data, itu tampilannya seperti ini. Jadi cuman ada 4 menu ya. Jadi siswa itu langsung ke sini mengerjakan learning pad. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mohon dipahami. Ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.